teman-teman semuanya, welcome back to our channel. Di sini saya bakal jelasin materi-materi dari kelompok saya. Tapi sebelum itu, aku bakal memperkenalkan diri aku karena seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, udah sayang maka ditinggal. Canda. Oke, perkenalkan, nama aku Ripka Natasha Sianturi. Aku perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dan ini anggota dari kelompok 5. Di sini aku bakal ngejelasin materi-materi yang kami bahas di kelompok kami. Oke, materi yang pertama aku bakal ngejelasin tentang persepsi. Sebelum aku ngejelasin, teman-teman ada yang tahu nggak sih persepsi itu apa? Apa? Nggak ada yang tahu. Oke, tenang. Aku bakal ngejelasin di sini. Jadi kalian harus dengerin baik-baik ya. Nah, persepsi itu adalah proses di mana pesan atau informasi ini masuk ke dalam otak manusia kemudian diproses. Terus persepsi ini tiap orang-orang tuh berbeda-beda. Contoh kasusnya kayak pemerintah nih ngasih kewajiban kita untuk melakukan vaksin booster ketiga kalau kita mau mudik. Nah, itu kita kan bisa beda pandangan ya, kayak ada yang ke pro, ada yang ke kontra. Nah, ke pro-nya itu Aku pro tuh ke dalam tanggapan. aku bilang ya nggak apa-apa sih harus vaksin booster atau juga untuk keamanan dan keselamatan aku. Tapi kayak teman-teman nih malah Lebih ke kontra. Ngapain? Kan gue udah vaksin kedua. Kenapa harus ketiga? Kan gak wajib. Kenapa harus kayak gitu sih pemerintah? nah gitu. Itu kan berbeda-beda persepsi. Oke, lanjut. Aku bakal ngejelasin materi yang kedua yaitu tentang Motivasi. Pasti teman-teman semua gak asing kan dengan kata motivasi? Yap, motivasi secara garis umumnya itu dia kayak dorongan, penggerak kita untuk melakukan sesuatu hal, yang dimana motivasi itu memiliki tujuan-tujuan. Contoh kasusnya, misalnya nih kita kuliah nih kan, kita ngerjain tugas kayak gini nih. kita udah buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin mengumpulkan materi dengan baik, dengan bagus. Itu motivasi kita apa? Pasti yang pertama pingin nilai kita bagus, dapat A dari Ibu Diana, hehe. Ibu love you semua. Gak bercanda. Nah kayak gitu kan, itu namanya motivasi. Nah dalam konteks psikologi itu, motivasi itu dapat diartikan sebagai usaha yang menyebabkan individu atau kelompok tergerak melakukan sesuatu hal dengan tujuan untuk mencapai kehendaknya dan mendapatkan kepuasan. Nah, beberapa fungsi dari motivasi itu ada yang pertama sebagai penggerak tingkah laku orang, terus yang kedua sebagai pengarah di mana motivasi berperan sebagai pengarah tindakan seseorang yang diorganisir oleh orang lain. Ada 3 komponen motivasi. Nah, komponen yang pertama adalah aktivitas yang melibatkan keputusan untuk memulai suatu perilaku. Yang kedua adalah ketekunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terus yang ketiga adalah intensitas yang dapat dilihat dari konsentrasi dan semangat yang digunakan untuk mengejar suatu tujuan. Materi yang ketiga akan saya jelasin yaitu Tujuan. Sebenarnya dosen memberikan kita itu tugas kelompok untuk membantu kita nih sebagai mahasiswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dia. kita kan ngambil mata kuliah ini gak cuma pengantar ilmu hukum doang kan. Nah, kita ada kayak pengantar jurnalistik, pengantar humas, terus agama dan lain-lain. Itu masih banyak kan tugas-tugas kita. Di sini dosen memberikan kita tugas kelompok itu agar kita tuh dipermudah dalam pengerjaan tugas yang diberikan dia ini. Misalnya nih, Tugas ini nih. Tapi aku tuh gak ngerjain sendiri, walaupun ini aku tag videonya sendirian. untuk kata-katanya itu teman-teman aku tuh udah pada ngirim ke aku, jadi aku tinggal baca, tinggal menjelaskan seperti ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus tujuan yang kedua dibentuknya suatu kelompok itu adalah Kita bisa saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Yap, kita kan kuliahnya online ya, nggak pernah ketemu,
secara tatap muka gini di kampus gitu kan. Nah, jadi dengan adanya pembentukan kelompok, kita jadi bisa lebih mengenal satu sama lain karena kita mengerjakan tugas yang sama secara bersama-sama. Ya walaupun kita mengerjakannya juga secara dari rumah gitu, tapi kita bisa bertemu secara online di Gmeet secara intens. Seperti itu. Tujuan yang ketiga itu sebenarnya Tanpa kalian sadari nih, kalian bisa melatih kepercayaan diri kalian. Kayak misalnya kalian tuh orangnya introvert, kayak nggak berani ngomong, terus nggak mau bergaul secara nggak langsung, mau nggak mau harus aktif di dalam kelompok kalau kalian mau ada nilai ya kan. Misalnya nggak ada yang respon di grup ya kan, terus kalian yang bakalan memulai suatu percakapan di grup, gimana nih tugas kita, terus ini punya gue udah bener gak sih, atau ada yang perlu ditambahin gak. Nah kayak gitu teman-teman. oke, ini materi yang terakhir yang bakal aku jelaskan. Yang terakhir adalah cara mengorganisir kelompok aku. Gimana? Yang pertama itu ada dengan menerapkan sistem bagi rata di mana sesuai dengan kemampuan kami. Kayak ini ada materi nih, kayak 4 ini tadi yang aku jelaskan itu kami bagi rata dalam pembagiannya. Si Talita tentang apa, si Permata tentang apa, terus si Daryl tentang apa, seperti itu teman-teman. Terus setelah udah dibagikan nih materi-materinya, kita tuh saling mengingatkan kayak, punya lo udah selesai belum nih, kayak gitu. Atau ini gimana, ada yang perlu dibantu nggak, kayak gitu teman-teman. Nah terus cara berinteraksi kelompok kami ini, kami tuh membangun saling rasa percaya. Misalnya nih di dalam satu kelompok, kalau kita mau solid pasti kita harus saling percaya antara satu sama lain. Kayak gimana kalau misalnya kita nggak percaya satu sama lain, pasti bakalan awkward gitu untuk mengerjakan suatu tugas. Terus intensitas komunikasi itu harus dilakukan, karena kalau misalnya komunikasi kita itu nggak bagus, pasti kelompok kami tuh bakalan amburadul ya kan. Jadi dari antara kami itu pasti ada yang selalu mengingatkan tentang tugas kami yang telah dibagikan materi sebelumnya. Terus yang terakhir nih, saling menghormati satu dengan yang lain. Dimana dalam suatu kelompok tuh pasti ada perbedaan pendapat ya. Nggak mungkin nih 4 orang nih pasti satu pendapat terus, nggak, itu mustahil. Jadi Harus saling menghargai satu sama lain karena itu bentuk dari toleransi. Kalau misalnya ada kayak salah paham gitu, kita coba komunikasikan dengan baik, gimana bagusnya, terus dicari jalan tengahnya. Seperti itu teman-teman. Oke, karena itu tadi materi terakhir yang telah saya jelaskan, maka saya, perwakilan dari kelompok 5, ingin pamit undurin diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah menonton vlog ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya dan tugas pengantar ilmu hukum berikutnya. bye bye guys, see you.